kagak salah lihat. Yang gue cari tokek, yang nongol cewek kece. Tung tung ting tang ting tung, hari ini gue dapat untung. Kagak dicari, rezeki datang kendiri. Ini baru kesempatan ngajak jalan. Hei, apalagi bisa pegangan tangan. Jangan kate dia mau minta rume. Hei, kapal keruk pasti abang pikiri. Mau pegang kuping hidung kepencet. Dong ding dang ding dong, ding dang ding dong, ding dang ding dang ding dong. Kalau mabok cinta susah dibendung. Neng, kok cakep banget. Bahannya dari apa sih? Hah? Aduh, abang gatel, Neng. Nya, kawinin dong. Udah gatel. Ibu-ibu dari pengajian mana nih, Bu? Hati-hati. Dari pengajian Assalam Assalam. Pengajian Assalam di mana, Bu? di Manggarai. Manggarai. Makasih ya, Ibu. Seneng nih lihat ibu-ibu. Pengajian Manggarai, Bang Mandra. Iya, makanya mukanya kayak mangga. Bukan saya yang bilang loh, Bu. Doi yang bilang. Kalau dia yang bilang nggak akan ada orang marah ya. Hati-hati asam uratnya kumat. Bang Mandra duduk, Bang. Iya. Tuh tadi lagu apaan tuh, Bang? Lagu apaan? Lagu pacaran. Cie. Masih nih zaman pacaran hari gini. Nah itu? Ibu baru ketemu sekarang nih. Wah, Ro. Besok kita janjian ya. Yeah. Nomor HP. Masih laku nih? Hah? Masih laku? Lah Kan udah punya kalah. anak istri. Emang gua ojek. Bang, tuh lagu apa? Sebentar. Nih saya harus menyapa pemirsa dulu nih. Ya. Saking terkesimanya ada Bang Mandra Nah, di malam-malam udah nyanyi. Malam-malam nih bener-bener saya terkesima. Tetapi Anda akan bersama Bang Mandra selama 1 jam. Di 1 jam lebih dekat bersama Mandra. Nih Bang, saya langsung mau tanya nih. Tadi lagu tuh diciptain emang udah lama. Iya. Tapi baru tadi ya Iya. keluar di publik. Iya. Rencana disimpan-simpan buat apaan? Emang itu dibikin buat ibu ini doang. Seneng, ibu seneng. Kebetulan yang nyiptain juga bukan orang Gambang Kromong, itu anak dangdut malah. Penyanyi juga, mungkin ibu masih kenal, namanya Mukhtar Kelana. Yeah. Anak dangdut saya suruh bikin Gambang Kromong. Kira-kira Nih, itu. Bang nih, tadi baru lihat lagi tuh saya tuh, kayak begitu. Baru emang saya juga, makanya ampeg. Ampek apaan sih? Ampeg itu masih ada pamilih sama bengek. Nah, jauh bener ya. Ini tapi kemarin-kemarin nih ibu-ibu, Bang Mandra nih nggak kayak begini. Hah? Jaim. Jaim. Kemarin-kemarin waktu nyalek jaim. Oh. Bicaranya terstruktur. Kan emang- Kalimatnya rapi. Lah iya. Sekarang balik lagi begini. Lah, emang dulunya juga begini. Nggak jadi caleg gimana Bang rasanya? Ah ya, biasa-biasa aja. Tapi kemarin habis berapa tuh? Hah? Habis berapa? Ah, kira-kira ada 2 pengki mah. Duit Bang, 2 pengki 100 ribuan banyak ya? Ya kagak mau hati bakul. Pakai pengki itu ya. Beneran, habis berapa? Berapa rupiah kemarin Hah? waktu nyalek?
Ya nggak banyak sih, 2 pikul sih ada. Ya masih juga. Ya sekarang kalau bicara masalah nilai kan relatif. Ah. Kalau gua ngomong tinggi ntar katanya sombong. Ya, kita ngomong kagak ya katanya apa iya kan kira-kira gitu. Mendingan kita ikhlasin aja deh. Jangan-jangan jadi kurus begini gara-gara stres duit habis nggak jadi caleg. Dah, itu dunia. Ngapain kita pikirin ya enggak? Jabatan paling hebat 5 tahun kalau bakal dosa seumur-umur buat apa juga? Lah terus kenapa kemarin nyalonin? Hah? Kenapa kemarin nyalonin? Yang jelas pada saat itu kan kita pengen nampung apa yang bisa kita perbuat, itulah yang kita perbuat. Tujuannya dalam hal itu juga kan paling kagak harapan dan tujuan kalau andai kata berhasil saya duduk, ada salah satu yang saya ingin perjuangkan. Apaan? Ya satu contoh yang hubungannya dengan masalah seni dan budaya. Diperjuangkan seperti apa misalnya? Ya paling tidak sekarang paling tidak yang namanya seni dan budaya itu jangan sampai hilang, jangan pun buat nanti. Sekarang aja anak sekarang nih nggak kenal sama budayanya. Kenal? Ada kok yang kenal. Nah, buat situ kali yang kenal. Ya sekarang bicara masalah kenal atau tidak kenal, jangan heran kalau sekarang orang Indonesia nggak bangga lagi jadi orang Indonesia. Karena apa? Dia sendiri hampir hilang, lupa dengan budaya sendiri. Sekarang nggak usah jauh-jauh contoh dalam hal yang hubungannya masalah seni aja. Anak Betawi kenal seni budaya Betawi. Paling kenalnya ondel-ondel doang. Iya nggak? Nah, Jawa taunya cuma ketoprak doang. Ketoprak mah di sini gue banyak banget. Makanan yang itu. Iya. Tapi Bang, nih kalau kemarin nih nggak jadi caleg, terus sekarang nggak, terus jadi balik lagi nih, mau masuk lagi ke seni, ngehibur orang banyak lagi, balik lagi. Ya memang saya asal usulnya di situ. Kalaupun saya jadi juga saya nggak akan jauh dari ingin memperjuangkan dan berbuat buat itu. Saya juga nggak. Sekarang nggak jadi, terus gimana caranya? Kalau nggak jadi ya kagak ngapa-ngapa. Memperjuangkannya Bang, memperjuangkannya Nah, gimana? ya satu contoh dengan adanya hal hasil kayak tadi aja itu salah satu buat memperkenalkan budaya kita. Contoh yang saya dipanggil kemari, gue kalau kagak nyanyi mending gue kagak datang kemari. Kalau Tapi gitu bukan- ntar nyanyi lagi dong ya. Bukan masalah nyanyinya, tapi paling tidak bahwa gambang kromong atau kesenian budaya kita ini masih ada. Ya udah. Itu yang penting. Oke, sip. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Bang Mandra. Sekarang Bang Mandra kayak begini nih, saya pengen lihat Bang Mandra zaman dulu. Lah, zaman dulu. Boleh nggak? Kita lihat lagi zaman dulu. Zamannya masih 80 berapa kilo? Iya, ini nih, Bang nih. Boleh ditengok ke kiri nih, Bang. Nah. Wih, serius. Yang terakhir lagi mikir apa nih Bang? Nah, itu dulu dari label album itu dulu. Judulnya Gubernur. Lagu. Album. Album. Oke, nah sekarang nih kalau ngeliat gambar-gambar yang tadi nih, zaman-zaman dulu, Ya. Bang Mandra ngelihatnya gimana? Atau kita flashback dulu ke masa kecil deh Bang. Ya. Lagi kecil, saya pernah baca tuh di internet, baca katanya sekolahnya Bang Mandra nih milik Laskar Pelangi, yang atap bocor, apa segala macam, iya? Iya. Iya, beneran. Di mana tuh? Tapi itu bukan SD, bukan SD-nya, tapi paling itu madrasah dulu. Dulu kan madrasah ya. Nah, madrasah karena kurang diperhatiin sama pemerintah, ya makanya dari bilik gitu. Asal ada orang liwat kita intip gitu. Lama-lama tangan masuk. Ya beli pagarnya aja biliknya kan di material. Ya, jangan diginiin, dicolok juga bolong. Pertama ini, kedua kali teman saya iseng tangannya masuk kemari. Besoknya begitu keluar nggak lewat pintu lagi, masuk dari situ aja. Tambah gede. Oke, lihat gambar yang ini nih Bang. Nah, Ya musuh. musuh, kenapa musuh? Nah iya abang ipar yang berantem lulu. Tapi yang di tengah nih Bang, kenangan terhadap Bang Ben, apa tuh? Ya. Kenangan abang terhadap Bang Ben. Ya boleh dibilang sampai saat ini belum ada sih ya.
Belum ada yang boleh dibilang kalau main nikmatnya kayak sama dia. Ya, kalaupun deket juga deketnya dia beda ya. Deket dalam arti bagaimana kita bisa jadi kawan dan bisa jadi anak dan orang tua, bisa juga jadi sahabat, itulah kira-kira dia. Dia selalu, apalagi dalam hal yang hubungannya dengan masalah, dia tahu percis kalau saya sama budaya bagaimana, apalagi dia yang masing-masing orang udah tahu. Tapi paling kagak ada bagian arahan-arahan dia yang sifatnya paling tidak, kalau bisa ini jangan sampai hilang. Nah ini salah satunya. Salah satunya ini Iya, ya? iya. Iya. Ini saya ngelihat lagi, balik lagi Bang Mandra nih, serius nih. Ada sisa-sisa bekas caleg kemarin ya? Ya, ilahi dong. Kagak boleh aja gue ngomong bener. Oke. Nih Bang nih, saya pengen tanya lagi. Tadi nih abis sekolah ya, sekolah. Katanya buku cuma 1 banget ya? Iya, itu udah lecek banget. kan nggak pakai ini, nggak pakai tas, buku 1 dipelintir-pelintir, dimasukin sini, main bola, ya udah, ya merosot, ya apa aja. Dulu di sekolah berprestasi nggak? Hah? Atau ngebanyol mulu emang? Enggak, saya paling tahu gimana ya, paling bandel kali. Percaya. Ya. Percaya. Tapi ntar dulu, nih makin besar Bang Mandra kan asalnya pemain tari, topeng. Betawi. Tuh pakai topeng tuh? Enggak. Udah nggak butuh pakai topeng lagi ya? Nggak perlu topeng lagi emang ya? Tari topeng itu pada umumnya ditariin dengan cewek. Dengan 3 topeng. Itu yang topeng. Yang topeng, kalau saya disebutnya tari ronggeng topeng. Yang mungkin kalau ibu-ibu masih inget zaman Aji Bokir, saya dulu TVRI masih hitam putih ya. Tahun 70-an kan. Yang andaknya saya bilang, enak juga ya, Pok. Gitu. Ingat kan? Itu siapa tuh? Orang dulu nih, orang dulu. Itu saya. Oke. Nah dari situ terus kemudian jadi pelawak, seterusnya dan sampai masuk Kalau ke istana ya Bang ya? Kalau melawak memang kita zaman di panggung juga memang kerjaan saya. Udah kayak begitu aja. Saya Emang nggak dapet- bawaannya dari dulu udah begini ya? Dari zaman ada orang tua laki-laki sampai orang tua saya nggak ada, akhirnya saya dididik sama almarhum Haji Bokir, ya peran saya kagak jauh dari itu. Sekali-sekali pengen banget jadi jagoan, kagak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. bisa ya? Katanya sampai, Bang, mukanya nggak pas, mukanya nggak pas. Harus ganteng ya? Ya Tapi paling kalau- kagak sampai produksi saya aja, produksi saya, kita saya yang bikin, tetap aja saya kebagiannya ngesial melulu. Muka cocok, muka ya. Kalau mukanya ganteng nggak akan jadi begini ya Bang ya? Iya, kalau ganteng mah gua lain lagi dah. Bang, tapi muka-muka kayak begini sampai masuk ke istana kan Bang? Alhamdulillah. Nah, waktu itu zamannya Sidul kan zamannya Pak Harto tuh. Iya. Masuk ke istana, datang ke sana. Dulu zaman-zaman itu yang namanya tayangan, kalau bisa yang menurut informasi dari Sidul itu film sebelumnya ditayang di stasiun TV. Mesti ditayang di rumah dia dulu. Oh gitu? Iya. Di rumah? Ya, Siapa maksudnya? Lah di Cendana. Di rumahnya Pak Harto? Iya. Almarhum? Iya. Oh ya? Ya, jadi sisa dari situ baru puter hono gitu. Gitu, dilihat dulu gitu ya? Iya, pokoknya saking ngefansnya? Saking ngefansnya. Jadi itu juga ikon untuk PIN, Iya. Pekan Imunisasi Nasional. Iya. Itu katanya ditungguin sama Presiden. Ya, kayaknya sih pernah kejadian begitu. Saya belum pernah nungguin Pak Harto udah pernah nungguin saya. Ini katanya orang kedua setelah siapa yang ditungguin sama Pak Harto? Zaman itu katanya Pak Harto selama jadi presiden belum pernah nunggu orang atau nunggu tamu. Yang pernah nunggu cuma 2 kali dia. Satu pertama kali pada saat kunjungan Bill Clinton ke Indonesia, nunggu Pak Harto berapa menit gitu ya. Kedua, Mandra supir oplet. Ditungguin berapa menit? Kurang lebih kalau nggak salah hampir 1/4 jam apa sih? Lama Bang, ngapain dulu? Macet di Semanggi. Ini serius, bukan Ini beneran? Beneran ngapain bohongan? Lihat tiba gara-gara siaran begini gue nanggung dosa. Ditungguin tuh? Ditungguin, udah telepon yang namanya, untung saya nggak nerima telepon, yang nerima telepon si Rano. Diteleponin terus dari ajudan, Ibu Tutut, telepon, wah udah stres kan, yang bawa mobil stres,
Yang nerima telepon stres, gua di belakang anteng-anteng. Tapi acara lancar ya. Kapan lagi gua ditungguin presiden? Bang, ini jadi begini nih, masuk ke istana segala macam. Emang dari kecilnya dulu sekeluarga harus jadi seniman? Kebetulan kedua orang tua saya dari zaman kakek nenek saya juga memang asalnya dari situ. Jadi tiba-tiba boleh dibilang ini mungkin bagian dari penyakit turun-temurun. Ibu juga? Iya. Ibu juga lucu? Iya, enggak juga, dia kan penari dulu, ibu Aha. saya. Gitu. Ibu penari, Iya. bapak Ya, ini? pemusik, itu bapak saya itu kakaknya Haji Bokir. Gitu. Kalau kakak saya, bapak saya ganteng. Beneran? Boleh lihat fotonya, bapak saya ganteng. Mirip? Udah putih, sama saya mah kagak ada mirip-miripnya. Nah terus di rumah nih emang semua anak-anak dididik jadi seniman, Bang Mandra semuanya. Pada saat itu Omas dan Mastur dia ditinggal orang tua masih kecil. Maksud saya bapak saya meninggal dia masih kecil. Saya arahkan, Mastur saya sekolah santren di Sanawiyah, termasuk Omas saya sekolahkan ke arah dokter gigi. Iya. Ini beneran nih? Ini serius. Berhasil. Yang tadi saya bilang, makanya gara-gara penyakit keturunan yang sekolah agama nggak jelas, sampai yang mau jadi dokter gigi juga agak jelas. Akhirnya dia pada nongol begitu sekarang. Aduh, Ya udah. kita udah berusaha untuk lu jangan ikut gua dah. Tapi nggak ada yang nyesel kan? Ya kagak sih, cuman udah ya, pada gede ya. ya Omas giginya jadi begitu. Sebentar, nih kita akan sama Bang Mandra 1 jam ya, sampai jam 8.30. Kita jeda dulu sebentar, kami segera kembali. Supporternya banyak ya. Iya, emang begini tiap hari. Nggak tahu sampai ngangkutin. Bang, enak gak sih jadi orang terkenal kesana kesini orang minta foto sono sini gitu? Ya ada enaknya ada kagaknya. Enggaknya kenapa enggaknya? Ya enggaknya gimana ya, kita mungkin kagak bebas kali. Enaknya terkenal itu ya? Ya iya. Ya Pernah nggak segala-galanya. punya pengalaman sama fans gitu yang bener-bener bikin kaget gitu? Ya malu ah. Kok malu? Atau di istana deh, di istana waktu itu lagi pin. Hah? Terus ada yang seru nggak di situ? Tiba-tiba orang ngapain minta foto misalnya? Kalau pada saat itu yang masih ingat, nah ini saya mungkin sekaligus aja kalau orangnya masih ada, saya minta maaf sama mantan Menteri Kesehatan Pak Suyudi dulu. Pada saat itu saya nggak kenal sama yang namanya Menteri Kesehatan. Pada saat itu ketemu, dia akrab, ya mungkin karena dia ngeliat Tidul gitu kayak gimana. Dia bercandain saya yang sampai Ngapain aja bercandainya misalnya? bercanda, saya dikelitikin, ntar saya jorogin dia. Dia sampai jatuh tuh? Iya, seloyongan gitu. Entar bapak gitu saya. Ntar dia cubit saya, pinggang saya, bapak saya ntar dia seloyongan. Dipikir Ya saya itu pikir siapa fans gitu. gitu ya? Ya orang saya pikir ya namanya di Cendana ya paling apa orang dalam apa biasa-biasa aja. Ah. Itu orang pada ngeliatin semua saya. Ya saya cuek aja, bodo amat tunggu pikirin. Pokoknya dia lagi sibuk sama saya bercandain saya. Belum bercanda kakak kekek. Terus Dia jorogin saya ntar saya gebuk belakangnya kelebuk gitu. keras tuh pakai tenaga. Ya enggak sih, pokoknya yang jelas orang udah tua gitu kan. Terus Rano apa begini? Rano kan liatin saya, gitu. Ya saya, apa sih lo? Gitu. Bercanda, main jorok-jorogan gitu. terus dibisikin apa sama Bang Rano? Begitu udah nih aja, udah kelar, Pak Harto udah keluar, diam kan semua tenang. Udah saya dibisikin sama Rano, itu lu bercanda kayak begitu, emang lu tahu siapa dia? Enggak. Kalau mau tahu tuh katanya Menteri Kesehatan. Buset. Kapok deh ya. Tapi Bang, ini di keluarga emang bercandaan gini melulu ya? Enggak, Enggak, lagi kecil, enggak. Yang tengil, adik-adik itu? yang kalau di keluarga yang terkenal tengil ya Mastur.
Mastur. Yang tadi dokter gigi itu? Bang Mandra, nih artis kan pasti punya favorit juga nih. Artis perempuan yang jadi favoritnya Bang Mandra, idola dari dulu sampai sekarang siapa? Zaman sekarang kan anak-anak muda nih, Luna Maya, Sandra Dewi gitu kan, Bang Mandra? Kalau saya Pok Nori. Eva Arnas. Hah? Eva Arnas. Kalau saya terus terang aja dari kecil sampai sekarang, nah sampai banyak pemain sekarang, dari dulu tetap kalau saya mengidolakan pemain ya, itu Christina Hakim. Oke. Mau lihat nih. Indonesia. Bener. Ya. Bener. Indonesia Saya punya tadi itu. udah tanya kan, siapa favoritnya? Christine Hakim kan? Iya. Saya panggil ini. Lah, Ini nih. Christine Hakim. Mbak, lagi lah. Kenapa? Dia favoritnya Christine Eh. Hakim kan? Ini Christine Hakim. orang Iya. minta Christina Hakim yang keluar codot. Kok codot? Bukan terima kasih. Gue jauh-jauh mendandan dari pagi. Codot. Gimana urusannya? Selamat Makasih, malam. Calon dokter gigi ya Mbak ya. Apaan? Tadi dibilangin katanya dulu calon dokter gigi. Iya, giginya dia yang saya operasi. Jauh bener di sini Mbak, di sini Mbak. Salah ngoperasi jadi bibirnya bengkak. Saya mau tanya nih sama ibu-ibu yang ada di sini. Ini Tawa dua. mulu. Emang paling banyak saudara saya, semua saya berkeluarga 7. Yang paling parah dia doang yang mengatur. Wah, agak tawa ya, tapi kan kita paling idola, paling cakep kata emak gue. Ibu-ibu nih, bapak-bapak. Yang paling mirip di antara dua orang ini apanya? Wah, saya kagak mirip kan? Bagian apanya yang paling mirip? Enggak ada. Ibu-ibu ada yang kasih kode begini katanya. Kalau saya Gue nyesel banget nyebut Christina Hakim dah. apa yang dia udah ucapin tuh harus tanggung jawab, ya nggak? Ya nggak? Dia Nah, kalau mau aja, Mak. Nih acara kalau bisa diriwen ya. Apa urusannya? Untung live. Bisa nggak diedit? Bisa nggak diedit? Nggak ada. Christina, Edit, bibirnya yang diedit. Ini sayang berdua, banget sama nama Christina Hakim. Bang Mandra. Comot lagi, Mas, comot lagi. Ini berdua emang begini kalau di rumah dulu. Kok Hah? kagak, saya mah paling kalem. Cie, kalem. Iya bang. Dia sirik, dia bilang kalem memang begitu, dia mah biasa. Lah kalem dari mana? Asal lu datang juga berisik. Lu jangan ngurusin yang lain dah. Lu kagak ngapa-ngapain. Anak lu sama anak lu aja berisik banget lu. Jangan suka begitu, Kakanda. Udah. Bang Mandra mau ngobrol dulu sini bentar. Amit-amit gue dipanggil Kakanda. Gue juga amit-amit punya abang, buset jeletnya 17 setan. Tapi abang ini nih zaman dulu katanya udah yang memperjuangkan adik-adiknya. Mbak disekolahin jadi masuk ke kedokteran jadi nggak? Apaan, antot aja sih, Mbak. Sekolah kita diintipin aja, kita mau mantau kemana, Bang? Enggak. Kenapa mesti Memang, diintipin sih bang? ya kan orang tua laki udah nggak ada. Pengawasan adalah ditanggung jawab anak laki yang boleh dibilang sebagai pelindung kan. Paling Nah, gede gitu ya. Iya, dia ini dulu di sekolahan dikit-dikit ribut. Asal ribut aja nggak sama cewek, sama cowok. Main bola berantem.
baris gitu ya kan. Berantem, asal berantem sama laki-laki. Main bola main orang cewek kan cewek poli dah, ya kan. Boleh dulu dibilang kalau yang namanya sepak bola itu punya laki-laki ya. Ini dia. Untung dah dia kawin. Damai ketahuan bahwa dia itu perempuan. Kalau dulu dia nggak buru-buru kawin, saya juga stres juga. Ya alhamdulillah namanya pada saat itu ada lelaki yang mau dah gitu ya. Error kali ini ya, error ya. Gimana Nona, rasanya dia punya? nggak gaul. Yang namanya anak sekarang kan kemana aja kan bisa, iya nggak? Impossible, Ya, iya nggak? oke lah. Mau bola, mau apa terserah, ya nggak? Boleh, Itu boleh. hobi. Tar dulu, sebentar nih. Lagi kecil di Bang Mandra jagain tuh kan. Jadi kakak yang baik nggak tuh? Ah, boro-boro jagain tukang kencan nangis. Apaan? Kita main bekelnya diambil. Kita cari mana? Ditaruh di sini. Siapa yang mau ngambil taruh di sini? Nggak bisa begitu. Ini kalau urut-urutannya nih, Bang Mandra anak nomor berapa sampai ke sini? Urutannya siapa dulu nih? Dari 7 bersaudara saya yang 5, dia ini ke-6, Mastur ke-7. Oke. Jadi kalau bahasa Apa Betawi bilang Pak Sapian ya. Sapian. Kalau Sunda Pangais. Pangais. Pengais. Pengias. Kakak-kakak yang lain yang ketahuan jadi artis kan Bang Mandra ke bawah nih, atau kakak yang lain ada yang Ada dia tapi lebih Semua dia lebih cenderung ke arah musik ya. Ya karena ini dia termasuk golongan yang termasuk bagian yang rusak-rusak. Lah, yang rusak tuh bagian depan, terutama dia duluan sebab dia abang ya kan, dia duluan. Terus kenapa Yang ngikut? paling rusak terutama. Kenapa ngikut? Hah? Kenapa Nah, ngikut? sebenarnya saya nggak mau dijadiin satu sama dia. Diomelin sama babak, dampingin loh dia no. Kalau kagak didampingin, gitu. Nih kalau ini adik kakak kan deket nih, sering jalan bareng, sono bareng, sini bareng. Jajan dulu lagi kecil sukanya apa? Boro-boro dia menjajan nguplek aja sendiri, dia mah ganti. Apa sih sukaan makannya apa sih? Dia sukaan makanannya dulu jajannya apa? Ya makanan apaan lagi dia mah? Apa? Jomblo bibir pada biru. Apa makanannya apa? Makanannya apa yang disukain? Kacang polong, nanti nggak ada kacang polong. Ini masih akan nguplek-nguplek semua tentang Mandra ya di 1 jam lebih dekat sesaat lagi. Kami kembali. Tadi udah ngobrol ya sedikit, berdua bercanda melulu ya. Itu sama keluarga di rumah. Dulu inget nggak sama misalnya almarhum ayah dulu ngarahin jadi seniman gitu? Bersyukur nggak? Kenapa? Gimana Bang? Kalau dia belum sempet deket atau diajarin belum sempet sama orang tua, belum sempet. Ya soalnya masih kecil sih ya. Tapi sekarang setelah udah jadi begini gitu ya. Waktu dulu Bang Mandra, waktu almarhum meninggal, Bang Mandra masih umur berapaan? Ya sekitar 13 tahun. 13. Mbak Mas berarti waktu itu masih? Kelas 5 SD saya. Kelas 5 SD, 11-10-an gitu ya? Aha. 11. Nah, bersyukur nggak mendapatkan warisan aliran seni dari Bapak almarhum? Ya boleh dulu sih, terus terang aja kalau dulu sih, kalau boleh dibilang kalau kalau bisa berontak ya berontak. Berontak kenapa? Nggak suka? Dalam arti Sedih ya kalau dibilang nggak begitu suka ya nggak begitu suka. Ya kan karena memang anak-anak itu masih banyak apa sih namanya, masih banyak keinginan yang lain gitu. Gitu. Banyak mainnya. Setelah sekarang ya kurang ajar lu. Salah gara-gara. Udah. Aduh. Ya ampun. Orang lagi serius. Buset gua lagi serius. Untung gua nggak jantungan. Mohon maaf Kakanda. Si Serius bungsu nih, nih gua yang kaget satu ini beneran nih. nih. Beneran. Kaget Beneran. Makanya kagak uset.
Soalnya skripnya begitu. Gue suruh gagetin. Nah, tadi kita jalannya bareng, lu kurang ajar amat sama gua. Kita ada rapat dulu di belakang. Ya rapat sih rapat itu, bisa kalau orang Ini- gantungan bisa ini kita- Kok acara 1 jam sama gua bener-bener sekeluarga ya? Emang iya. Ini kagak Tapi ada balik yang lagi lain. nih. Nih serius bentar. Balik lagi nih. Dapat Bisa aliran darah seni gitu dari almarhum. Bisa apa? bisa endet. Endet. Gimana? Kan dulu pengen berontak tuh. Tapi sekarang udah pada terkenal. Ya rumah mewah, mobil oke segala macem. Kemana-mana orang minta foto. Bersyukur atau Ya iyalah, Kenapa udah bisa pasti pengen bersyukur. berontak? Sebab bahkan waktu dulu kan kita kalau anak-anak kan tidurnya pengen pules banget kan, kalau yang namanya main topeng di kampung itu kan kita nggak tidur gitu kan, tidurnya pulang harus pagi-pagi, tidurnya besok harus sekolah. Nah tapi kan orang tua maunya kan belajar dari kecil gitu. Ntar kalau misalnya dia udah nggak ada, siapa lagi yang menerusin gitu. Sebab kan kesenian Betawi kan ya udah pasti orang-orang Betawi yang nerusin. Mas Masud dulu gitu. kebagian jadi apa? Jadi bagian ngiler. Ini maksudnya ke bagian apa nih maksudnya? Lagi itu main-main Zaman-zaman. lenong Betawi, zaman-zaman kecil Zaman dulu. dia terus terang aja, dia yang tadi saya bilang kalau Oma saja belum sempat kedidik sama orang bapak ya, apalagi dia yang lebih kecil. Dia setelah itu dia dididik malah ke paman. Paman saya. Nggak belajar langsung ke kakak? Enggak, dia Ke Kakanda? dia tadinya enggak kayak sekarang. Dia nari. Saya nari. Dia tari. Nari. Dia. Tuh, ada yang minta dipraktekin tuh. Ayo dikit bang, dikit. Nari apa dulu nih? Ya Betawi lah. Kalau bisa Dikit aja. tari ini yang kira-kira orang belum lihat ya. Tari. Tari cacing. Nih ada musik nih. Taruh dulu. Kalau tari cacing mah gimana nariinnya? Kalau tari Betawi mah ya beginilah tuh. Ya udah. Uhuy. Emang begini nih dari dulu gayanya gitu Iya, aja. saya nari emang saya. Oke. Ganti-ganti kan kalau tarian Ganti-ganti. banyak. Tapi kan Tari Betawi itu- gitu-gitu lagi kan? Kalau tari kan saya mempelajari nggak satu. Tari Betawi, tari Aceh, terus rampak kendang juga Sunda, banyak gitu. Mau diterusin nih sampai usia lanjut di konsisten di seni Betawi terus. Ya kalau saya begitu sampai orang bosen. Anak juga? Iya kalau bisa. Bang Mandra mau terus lanjut? Anak-anak juga udah diarahin ke seni Betawi juga? Kalau anak saya kan masih pada kecil. Tapi udah diajak-ajak. Belum. Malah kalau anak saya kebetulan cewek, dia suka seninya juga seni lukis. Gitu. Jadi sampai saat ini belum kelihatan ada yang mengarah ke perjalanan yang saya iniin. Tapi mau diarahin sama Kalau saya lebih Bapaknya? kembali lagi ke tergantung dia maunya apa gitu. Kalau memang itu dia cari yang lebih, pokoknya tujuan orang tua paling kagak, tujuannya cuma bisa mengarahkan yang arah positif Ya, aja dah. kalau itu ya tergantung anaknya, dia nggak sistem paksaan gitu. Kemauan Kalau emang dia bakatnya masing-masing. gimana Iya. kita tinggal ngikutin aja. nggak kayak dulu gitu ya diajakin nyari uang. Kalau gitu anak ya. kan kelihatan dari bakat dari kecil, kelihatan bakatnya nanti gitu. Ya mungkin karena orang tua juga nggak disalahin, ya mungkin keadaan lah gitu kan gimana. Ini Anak harus bisa. ini kayak panti asuhan. Panti asuhan maksudnya bang. Nah iya ini anak yatim. Iya ini kebetulan anak yatim semua ini tiga-tiganya. Iya ya. Peran ibu gimana peran ibu? Peran ibu ya alhamdulillah sampai saat ini tetap pada saat ini karena dia udah sepuh banget ya. Jadi pada dasarnya lebih mengarah ya perhatian ngomong aja dah. Gitu. Tapi pada intinya seneng ya udah jadi kayak begini semuanya ya. Alhamdulillah. Bersyukur. Oke. Yang ngikutin, nikmatin karena Iya. dia masih ada. Cuman yang kesian ya bapak saya nggak Ini ngikutin, bintang tamunya nikmatin. begini aja ya. Tenang belum Ngomong-ngomong airnya mana nih ya? Ada, ntar kita jeda dulu, ntar kita kasih air nih. Kami kembali sesaat lagi.
Kembali lagi di 1 jam lebih dekat bersama Mandra dan keluarganya masih ada di sini nih. Yang satu udah ngilang nggak tahu kemana ya? Nggak tahu. Pipis. Ada rapat tadi kan di belakang. Kau yang ini mau rapat juga nggak? Iya dong. Kurang atuh nggak kaci. Diantar yuk. Yuk. Kemana? Balik lagi ke tirai ajaib, kembali ke alamnya. Ke sarang. Udah ya, kangen-kangenan sama Christine Hakimnya udah ya. Christine Hakim balik lagi. Kakanda. Ini dikembalikan lagi ke sini nih. Nah, udah selesai sama Christine Hakim, Bang Mandra. Ya. Ini kan emang tirai ajaib nih. Dah. Hati-hati, Dek. Jalan biar lempeng ya. Kalau kagak ada yang sama jangan diikutin. Bang Mandra, sini dulu. Ini tirai ajaib nih. Kita bisa simsalabim. Pengen keluar siapa lagi dari situ? Ya, tadi gue bilang Christina Hakim yang keluar codot. Sekarang pengennya siapa? Pengennya siapa? Hah? Cita-cita. Tadi pengen Christine Hakim keluar tidak tercapai itu cita-cita. Nah, iya, Sekarang? Nggak tahu dah siapa dah. Iya, maunya siapa? Ya nggak tahu. Siapa aja di boleh kita Siapa keluarin. aja dah. Yang Kalau Christine Hakim beneran mau diapain? ya kagak nyambung. Kita ke sana yuk. Nanti Bang Mandra bilang simsalabim. Oh, gitu? Iya, Ya, enak bentar. ya. Kalah sulap. Iya, nggak cuma Deddy Kobusir aja. Bang Mandra juga bisa. Iya, Oke. iya, iya. Ayo, bilang. Ayo. Bim, salah Bim. Iya. Yeay. Kemana cari duitnya? Nih, bawain pacar lama. Ini mantan nih. Ya kan? Mantan di Sidul. Ini kalau berduaan berantem nih pasti bentar lagi. Gua Adik kakak berdua ini berantem melulu nih. ponakan. Paman ini paman ceritanya. Mamang. Mamang. Assalamualaikum Bu. Salam. Ini udah dikumpul. Bang, baik bang. Hai. Jauh-jauhan nih, jauh-jauhan. Masih pada inget kan semuanya nih di sinetron Sidul anak sekolahan. Tapi kita lihat dulu. Ini zaman-zamannya Sidul anak sekolahan dulu. Berikut ini. Apa sih? Ribut aja. Atau digigit. Apa sih bang? Aduh, ada lo, bapak. Cepetan. Ngapa si Atun? Atau digigit. Ketoprak. Lu sih ibu. Nah, dari dulu juga aku Nah emang suasana syuting Sidul anak sekolahan emang seru begitu ya? Ya seru begitu ya Bang. Dia kayak gimana dulu Mbak Hah? Siti? Dia kayak gimana dulu? Ya kita mah deket ya, udah kayak keluarga gitu. Ah. Jahil kayak adegan tadi itu kan Ah. Pak Haji Benyamin tuh almarhum nggak ngomong, dia ngeloncatin kepala saya nggak ngomong. Jadi saya beneran nangis tuh kepentok. Beneran nangis ya? Iya. Jadi itu tuh nggak skenario ya? Enggak skenario. Jadi kita ya kejedot bener ya nangis beneran. Tapi nggak di-cut ya sama Bang ya. Kalau lagi pas acara berantem-beranteman tuh beneran pakai Ya tenaga gitu? enggak lah, nggak pernah tonjok-tonjokan ya, enggak. Kalau Bukan dong. kalau jahilan iya. Jahil-jahilan aja biasanya. Nih dulu nih zaman-zaman dulu lagi Iya. kedip-kedipan mata dulu Iya. kan? Pacarannya di, Iya. tau nggak pacarannya di mana? Nggak tahu. Di pinggir danau ya. Danau apa? Munaro, ye. Ini pacaran 14 ya. 14 tahun yang lalu. Iya, Oh ya? belum yang Ini anak mukanya masih pada begini semua ya? Iya, awet tua. Alhamdulillah. Bang Mandra masih kecilan. Ininya. Lu yang ngomong ya, gua enggak. Yang ngomong lo, gue enggak. Jangan macam-macam ntar gua kempesin. Ini buat mengingatkan kisah cinta antara Mandra dan Munarah. Kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Munaro. Hei, Munaro.
sampai kayak orang gila ya, munaroh begitu. Itu diarahin juga tuh. Ya itu kagak ada yang ngajarin, ya suka-suka kita aja. Syuting udah tengah malam, mainnya udah mulai sedikit, tinggal kita doang adegan terakhir. Orang lagi tong apa sih, ronda itu, kita lagi teriak Munaro. Besok disambit sama inian, woi berisik. Ini bareng ngasih kambling ya, barengan ngeronda. Ini tapi ini cuman di sinetron doang atau di luar juga sih Mbak Suti? Itunya. Ini apa Biar dia aja yang jawab. Yang jelas kita pada saat itu memang terus terang aja semua punya penghayatan yang kuat. Ya sampai-sampai orang anggap bahwa saya ini katanya supirnya bener-bener supir banget gitu ya kan. Atau kenek banget. Termasuk Atun dibilang oon banget. Ya kan itu. Jadi sampai-sampai beneran. Nah iya padahal itu kan semua peran semua ya. Sampai-sampai ada orang yang mau minta tanda tangan aja sama saya. Takut Pada nggak bisa, saat ya? di airport waktu itu ya kita jalan. Sempat ada yang mau pindah tanda tangan itu dimarahin sama temennya. Jangan minta tanda tangan lo, kesian kan dia. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ntar dia nggak bisa tulis gitu. Dia sampai sebegitunya. Termasuk saya pada saat itu diundang sama kalau nggak salah Bupati atau Gubernur Jambi dulu. Saya sama almarhum Basuki. Sampai dari mulai pemberangkatan sampai di hotel di tempat penginapan itu saya nggak boleh dicampurin. Saya disuruh main berdua tapi berangkat dengan pesawat yang beda, di kamarnya pun yang beda. Katanya Alasannya apa katanya? Takut berantem. Sampai begitu. Sampai segitunya. Nggak sampai Mbak Munaro gitu. nih. Nah kembali lagi sama juga Iya. termasuk dia. Jadi saya adegannya pacaran dianggap bener-bener kayak pacaran banget. Padahal cuma sinetron ya. Nah, iya. Sekarang nih Mbak Munaro ngapain? Seniman Saya Betawi mengenal juga? masih, Masih. tapi off air ya, panggung ke panggung, masih tetap. Nah terus rasanya udah sempat main terkenal di Sidul anak sekolahan, jadi pasangannya Bang Mandra, rasanya gimana Bang? Mbak? Ya sebenarnya kesel juga setiap kali tampil di Lenong sendiri. Kalau dulu kan tampil bareng, setelah Bang Haji sibuk dia udah off dari Lenong. Jadi tinggal sendiri, setiap ditanya, "Po, lakinya mana?" "Laki gue di rumah." "Bukan yang Bang Mandra?" "Oh, lagi ngojek," saya bilang gitu. Sampai sekarang ada tuh yang masih suka nanyain dia. Masih tetap Dipikir masih. emang pasangan Udah berapa beneran tahun ya? Udah walaupun berapa tahun udah silam, tapi tetap tanyain, "Po, Bang Mandra kemana?" "Lagi sakit gigi," saya bilang gitu. Mbak Suti juga gitu, pasti ditanyain dulu. Ya memang kita mungkin kalau Mandra Ya kan enggak bedanya saya waktu Sama. saya sama Nunung. Nyunyun Sri ya. Mulat. Sampai ada nyunyun gitu. Nah, iya. Ya kan? Masih inget kan? Ya kalau Mandra kan untungnya namanya tetap Mandra, ya kan? Jadi tokohnya juga nama asli. Kalau saya kan Atun, ini Mariati jadi Munaro. Tapi kita udah nggak punya nama asli. Ya. Akhirnya nama film aja orang panggilnya taunya kita Atun, taunya Oke. Munaro. Dia kebenaran namanya Mandra, dipakai juga. Jadi dia Terakhir enak. ada juga, Mbak. Apa? Gigi. Ini dia. Apa? Jeremy Thomas. Oh, Terakhir nih, Jerami. Mbak Munaro untuk bertiga nih, terakhir nih, pertanyaan Emang terakhir. kesannya Jawa banget ya? Iya, ini terakhir. Masih pengen main sinetron bareng nggak? Masih pengen main sinetron bareng nggak? Terakhir, masih pengen apa enggak? Iya. Atau mau atau apa? Ya mau lah Kalau ya. saya masih mau. Masih mau. Ada rencana Bang Mandra punya rumah produksi kan? Segera dong bikin. Ada rencana. Ngumpulin ini orang susah. Nah ini udah ngumpul. Ya sekarang ya boleh dibilang ya cuman karena dia punya kegiatannya kan masing-masing. Iya. Memang kegiatan dari masing-masing. Oke, mudah-mudahan penonton bisa lihat lagi semuanya bareng-bareng dalam Insya satu Allah, sinetron. insya Ini Allah. terakhir kami segera tutup 1 jam lebih dekat bersama Mandra dan teman-temannya dan tadi keluarganya juga. Terakhir nih, lagu Bang Mandra. Ayo nyanyi Bang. Nyanyi, Bang. Ya. Tarik, Bang. Silakan Bang. Ayo, Yeah. Judulnya apa judulnya? sutradara. Iya. Aduh, penonton tuh, jagain dong. Sungguh asik, memang asik, asik.